Kita ambil dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bunyinya sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi judul khutbah kita pada hari ini adalah Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Bapak-bapak, saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita melalui Al-Quran, melalui firman-Nya, betapa indah, betapa mulianya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini kita lihat bapak-bapak, saudara-saudara, dalam sejarah agama kita tertulis dalam tinta emas sejarah Islam. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang hamba Allah namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini begitu rendah kedudukannya di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Rendah sekali. Malah beliau ini adalah seorang budak. Status kalau sudah menjadi seorang budak pada waktu itu adalah sangat rendah kastanya. Sangat rendah kedudukannya. Sehingga pada waktu itu bapak-bapak, saudara-saudara, bagaimana rendahnya kedudukan daripada Bilal bin Rabah ini. Pada satu ketika Umayyah, tuannya yang memiliki Umayyah ini, yang memiliki Bilal bin Rabah ini, pada satu ketika karena Bilal bin Rabah tetap beriman kepada Allah, telah memeluk agama Islam, maka Umayyah sangat marah kepadanya. Sehingga banyak hal-hal yang terjadi pada Bilal bin Rabah. Yang pertama sekali, beliau itu dibawa keluar. Dibawa keluar, setelah dia keluar diikat tangannya, diikat kakinya. Dan tali itu ditarik oleh anak-anak dan dilempar. Begitu hinanya kedudukan Bilal bin Rabah pada waktu itu. Tidak ada harganya. Kemudian ada lagi kejadian yang lain karena beliau tidak mau melepas tauhidnya, agamanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Sampai di sana dia dihimpit dengan batu, dihimpit dengan batu besar. Begitu kedudukan Bilal bin Rabah pada waktu itu, bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena Abu Bakar melihat seperti itu penderitaan daripada Bilal bin Rabah, beliau merdekakan Bilal bin Rabah ini. Ditebus pada tuannya. Sehingga setelah beliau ditebus oleh Abu Bakar, dibayar kepada Umayyah, sehingga beliau kokoh hatinya, kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia sama-sama bersama Rasulullah SAW masuk dalam agama Islam, keimanannya kokoh dan kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Bilal bin Rabah ini dalam sejarah agama kita, dalam sejarah Islam, diangkatlah beliau oleh Rasulullah SAW menjadi muazzin, menjadi kumandang azan. Suaranya sangat bagus. Sehingga bapak-bapak, saudara-saudara, dari kedudukannya sangat rendah, tapi setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipandu, yang dibimbing oleh Rasulullah SAW, beliau kokoh keimanannya,
kuat keimanannya sehingga termasyhur, tercatat tinta emas dalam sejarah Islam bahwa Bilal bin Rabah itu adalah sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nanti dia akan masuk surga. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepadanya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain, bapak-bapak, saudara-saudara, yang Allah derajatnya dari sebelumnya beliau tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara, itu yang pertama. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan kokoh, akan Allah angkat derajat kita, bapak-bapak, saudara-saudara. Maka oleh sebab itu, iman kepada Allah ini adalah pondasi. Iman kepada Allah ini adalah pondasi untuk kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dalam agama kita, yang pertama itu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Belum sholat, belum zakat, belum haji, belum ibadah-ibadah yang lain. Itu yang pertama dalam agama kita. Maka oleh sebab itu, bapak-bapak, saudara-saudara, mari selalu kita perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita kuat, bapak-bapak, saudara-saudara, apapun yang akan terjadi yang rasanya tidak baik, yang rasanya bertentangan dengan akal pikiran kita, dengan naluri kita, itu akan kita tinggalkan. Kalau orang yang beriman, bapak-bapak, saudara-saudara, dia tidak mau korupsi. Kalau orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau mengambil yang tidak haknya. Kalau dia orang yang beriman kepada Allah, kokoh betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita lihat pemimpin manapun di atas dunia ini, kalau kita lihat ilmu pengetahuannya tinggi. Dia punya ilmu pengetahuan. Tidak usah jauh-jauh, kita di Indonesia saja, kalau sudah pemilihan umum, itu biasanya kita memilih mengangkat orang-orang yang ada ilmu pengetahuannya untuk menjadi wakil kita. Itu bisa kita buktikan. Sehingga mereka itu menjadi wakil-wakil kita di anggota dewan, baik itu daerah maupun provinsi maupun pusat. Mereka itu adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Sehingga dengan mereka ada ilmu pengetahuan, diangkat derajatnya. Sehingga bagaimana mereka keadaannya, bapak-bapak, saudara-saudara, setelah diangkat derajatnya, fasilitas